Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita dipertemukan kembali pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan di dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ada seseorang zaman dulu jalan kaki dari Madinah itu sampai ke Syam, Damaskus, hanya karena ingin mengetahui satu perkara yang dulu pernah disampaikan Nabi. Maka kemudian sahabat memberikan atau meriwayatkan satu hadis kepada dia, ya, di mana jika seseorang menempuh sebuah jalan di mana ilmunya itu bertambah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Sahalallahu tariqan ilal jannah. Maka saya mendoakan semoga Allah memudahkan jalan bagi Bapak Ibu sekalian menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, bahkan kemudian didoakan oleh malaikat, ya, hatta al-hitanu fil bahr, sampai ikan di lautan sekalipun ikut mendoakan para penuntut ilmu, ya. Dan apa yang kita pelajari menjadi bagian kita, ya. Kita mengambil warisan dari para nabi, ya. Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tapi kemudian mewariskan ilmu. Ya. Kalau dalam warisan secara umum, kira-kira yang mewariskan dan yang diwarisi, kira-kira harus ada hubungan nasab? Harus. Tapi dalam bab yang kita pelajari hari ini, ya, kata Nabi SAW, faman akhadha, barang siapa mengambil warisan ini, faqad akhadha, dia telah mengambil warisan yang paling besar. Mudah-mudahan yang kita pelajari menjadi asbab Allah mengampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelumnya saya izin minum dulu. Fadal, Bapak Ibu silahkan. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini tema kita bertaubat dari harta haram. Ya. Khilaf ini adalah bagian dari karakter manusia. Siapa di sini yang tidak pernah khilaf dalam hidupnya? Ada yang tidak pernah berdosa di sini? Ya ada, Pak. Ya. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Ya. Semua anak keturunan Adam, manusia itu berbuat salah. Wa khairul khatta'ina tawwabin. Dan yang terbaik dari orang-orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat. Ya. Jadi dari sini kemudian kita tahu bahwa taubat ini hukumnya wajib. Ya, taubat hukumnya wajib. Ya, bahkan taubat ini harus kemudian diulang-ulang. Ya, harus terus kita lakukan secara berulang-ulang. Kenapa? Karena dosa kita ini juga banyak. Ya. Cuman memang iblis ini selalu hadir untuk meniupkan kalimat keraguan-raguan agar kita ini tidak bertaubat kepada Allah. Agar kemudian muncul perasaan dalam diri kita bahwa dosa kita ini tidak terampuni. Ya. Sehingga kadang iblis ini menggoda manusia ini untuk tidak kembali kepada Allah.
Iblis yang sama yang menggoda Nabi Adam, iblis yang sama yang menggoda para nabi, para rasul, ya, para ulama-ulama terdahulu, manusia yang sudah datang sebelum kita, ya sama. Selalu ditiupkan kalimat keraguan-raguan di dalam hati mereka untuk kembali kepada Allah. Ya, ini jelas. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan contoh di dalam Al-Qur'an. Jadi kadang kita mau taubat tapi ragu. Ada orang yang mau bertaubat tapi tanggung, Ustaz, katanya. Dosa saya ini sudah terlalu banyak. Sepertinya kalau bertaubat sudah tidak diterima. Ya. Sebenarnya yang meniupkan ini adalah iblis. Padahal kalau kita lihat dalam Al-Quran, satu persatu ayat yang kemudian Allah ceritakan, ya, Fir'aun misalnya. Apa dosanya Fir'aun, Bapak Ibu? Mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ya, saya rasa di Masjid Al-Ikhlas belum ada yang pernah mengaku dirinya Tuhan, ya. Artinya orang yang dosanya sampai mengaku dirinya Tuhan saja masih diampuni. Ya. Atau dalam surat Al-Buruj. Ya. Surat Al-Buruj ini kan berkisah tentang seorang raja yang zalim, yang dia itu membakar hidup-hidup. Kata Imam Hasanul Basri, qatalu awliya Allah. Dia bakar hidup-hidup awliya, Pak. Kata Imam Hasanul Basri, kalau tingkatan awliya ini kan berarti tingkatan yang luar biasa. Dia bakar hidup-hidup. Tapi kalau kita lihat perintah Allah di dalam Al-Quran, kalau dia tidak bertaubat baru dia diazab. Tapi kalau dia bertaubat diampuni, diampuni, Pak. Ya, maka kita tanamkan dulu rahmahnya Allah di sini, ya, sehingga Bapak Ibu tidak ragu untuk kemudian kembali kepada Allah. Maka kita lihat, taubat ini hukumnya wajib, harus dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda. Fir'aun bertaubat atau tidak, Bapak Ibu? Taubat. Tapi dia telat taubatnya. Sudah mau tenggelam baru dia teriak, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Telat, Pak. Ya. Sudah mau ajal, sudah sampai di kerongkongan baru dia berteriak. Telat pada saat itu. Ya. Maka kemudian taubat ini tidak boleh ditunda. Nabi SAW itu dalam satu majelis, beliau itu senantiasa membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu 100 kali, Pak. Dalam satu majelis, ya, beliau itu membaca kalimat ini, di mana di sini ada permintaan agar kemudian beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima taubatnya. Diterima taubatnya, ya. Karena memang dampak dari penundaan taubat ini sangat luar biasa besar. Ya, efek penundaan taubat ini satu, kadang-kadang hati kita ini jadi apa? Banyak kotorannya. Ya, kalau sudah banyak kotorannya, hati jadi menghitam. Kalau sudah menghitam hati, dia jadi mengeras. Kalau sudah mengeras, maka sulit sekali menerima kebenaran. Ya. Innal abda idza adznaba dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Seorang hamba kalau berbuat dosa maka akan dituliskan di hatinya satu titik hitam. Wa in taba sahula qalbuhu. Kalau dia bertaubat maka titik hitam ini dihapuskan. Wa in ada zida fadzakaran. Tapi kalau dia ulangi lagi fadzakaran, maka itu titik hitam akan memenuhi hatinya sehingga hatinya menjadi gelap. Hatinya ini semakin tidak takut kepada Allah. Maka jangan pernah menunda taubat. Sama seperti orang menunda kebaikan, Bapak Ibu. Ini disebut al-musawwifin, ya, nanti. Kapan kamu akan mulai mengaji di masjid? Nanti, kalau sudah pensiun. Ya. Kapan kamu sudah mulai melaksanakan sholat? Nantilah. Ya. Saya masih muda. Saufa, nanti. Tapi ternyata kematian mendatangi dirinya sebelum kemudian dia melaksanakan. Ini namanya al-musawwifin. Ya, maka tidak boleh menunda-nunda taubat. Ya.
Maka kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang luar biasa, ya, di dalam surat Az-Zumar ini ada satu ayat yang kemudian dikatakan arja'aya fi kitabillah, ayat yang paling memberikan rasa optimisme di dalam kehidupan manusia. Ya. Ayat ini nih kata para ulama, ayat yang paling memberikan rasa optimisme, ya, paling memberikan harapan kepada kita untuk kembali kepada Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya. Bayangkan, qul ya ibadi, wahai hambaku. Allah panggil dengan sebutan apa Bapak Ibu? Hambaku. Ya, ini kan berarti panggilan kasih sayang. Hamba yang mana? Kan kadang Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal insan, ya, Bani Adam. Tapi kali ini Allah panggil qul ya ibadi, wahai hambaku. Ini berarti ada pengakuan terhadap makhluknya. Siapa mereka? Di sini Allah katakan alladzina asrafu ala anfusihim, yaitu hamba yang kemudian sedang tenggelam di dalam perbuatan dosa. Ini kan sebuah hal yang sangat indah, Pak. Allah tuh berhak untuk panggil kita wahai para pendosa, ya. Wahai para penzina, wahai para penjudi, wahai para peminum khamar. Tapi lihat, Allah masih mengakui kita sebagai hamba. Qul ya ibadi, wahai hambaku. Maka ini adalah sebuah kalimat yang kemudian menghilangkan keraguan-raguan manusia untuk kembali kepada Allah. Ya. Naam. Maka kata Imam An-Nawawi, taubat dari dosa hukumnya wajib. Maka kalau misalnya seseorang bertaubat, harus ada syarat-syaratnya agar taubatnya ini sempurna. Contoh, ada seorang penjudi, dia berhenti untuk kemudian berjudi. Apakah dosanya diampuni? Ada seorang peminum khamar memutuskan, hari ini saya berhenti minum khamar. Dosanya diampuni? Belum, Pak. Berhenti saja, ini belum sempurna. Maka kata Imam An-Nawawi, syarat sahnya taubat itu ada berapa? Secara umum 3, Pak. 1, meninggalkan dosa pada saat itu juga. 2, menyesali perbuatan tersebut. 3, tidak mengulangi. Kalau 3 ini dilakukan, maka kemudian taubatnya sempurna. Tapi ini jika kemudian dosa yang berkaitan dengan Allah. Tapi kalau dalam perkara muamalat, taubatnya tambah 1 syarat lagi. Ya. Jika misalnya sebelumnya kita pernah memakan harta orang lain dengan cara yang batil, apakah cukup hanya dengan 3 ini? Berhenti, menyesali, tidak mengulangi. Apakah sempurna taubat dengan 3 perkara ini saja? Tidak, harus menambah 1 syarat lagi. Kenapa? Karena taubat dalam perkara muamalat itu butuh 4 hal. Jika kemudian yang 1 ini kita lakukan, maka sempurnalah taubat Bapak Ibu sekalian. Jika dosa itu berkaitan dengan harta orang lain, maka selesaikan dengan dia. Kalau sudah diselesaikan, maka insya Allah taubatnya sempurna. Ini penting. Kenapa? Ada orang sudah berhenti, menyesali, tidak mengulangi, tapi dia nggak menyelesaikan yang keempat. Dia nggak menyelesaikan. Dia tidak cari orang yang kemudian dia zalimi. Ya. Dia tidak kemudian mengadakan islah, tidak berdamai dengannya, tidak menyelesaikan, sehingga dia datang di hari kiamat, kata Nabi SAW. Atadruna man muflis? Kalian tahu orang yang bangkrut? Al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisalati wassadaqah. Orang yang bangkrut dari umatku, kata Nabi,
itu hamba Allah, manusia-manusia yang kemudian datang membawa banyak amalan, Pak. Salatnya dia bawa, sedekahnya dia bawa, bacaan Qur'annya dia bawa, pahala menuntut ilmunya dia bawa. Tapi secara bersamaan dia datang dalam keadaan qadzafa hadza, syatama hadza, ya daraba hadza, dia fitnah saudaranya, dia pukuli saudaranya, dia tumpahkan darah saudaranya, wa akala mala hadza, dia makan harta saudaranya dengan cara yang batil. Fayu'ta hadza min hasanatihi hadza wa hadza min hasanatihi hadza. Allah perintahkan bayar kezaliman yang dia timbulkan di dunia. Dulu dia pernah menzalimi harta saudaranya, bayar sekarang. Kira-kira bayarnya pakai apa Bapak Ibu kalau di akhirat? Ada ATM di sana? Enggak ada. Maka bayar pakai semua kebaikan yang kita lakukan di dunia. Bayar pakai sholat kita, bayar pakai sedekah kita, bayar pakai bacaan Quran kita. Satu-satunya yang tidak bisa diambil untuk dibayar itu cuma puasa, Pak. Puasa itu memang Allah khususkan. Itu ditinggalkan kepada hambanya. Tidak diambil untuk diperhitungkan. Sebagai bekal terakhir dia. Ya. Nah, maka ada berapa? Ada 4. 1, al-iqla', berhenti. An-nadamu, menyesali. Al-azmu, berhenti. Menyesali, tidak mengulangi lagi. Nah, tapi kalau dalam perkara muamalat, satu lagi untuk menyempurnakan, yaitu kita menyelesaikan dengan orang yang dulu kita zalimi. Nah, ini yang kita bahas. Perkara keempat untuk menyempurnakan taubat seseorang dalam perkara harta. Ya. Mudah-mudahan waktu kita cukup. Ya. Saya izin minum lagi. Silakan Bapak Ibu. Ini biasanya kalau air habis berarti kajian selesai. Enggak. Masih banyak. Ini minumnya seteguk-seteguk saja ya. Bismillah. Jadi banyak orang ketika dia kemudian menzalimi seseorang di dunia, dia merasa dia bisa lolos dari hukuman akhirat. Betapa banyak kemudian orang-orang yang memang mereka ini pandai untuk kemudian melepaskan diri dari jeratan hukuman dunia yang berkaitan dengan harta orang lain. Betul? Mungkin kita melihat ya, ada seseorang ya, dia mungkin menzalimi orang lain dalam masalah harta. Ya. Tapi dia ini karena memang sudah terbiasa, dia sudah pandai melakukan ini, sehingga dia itu, apa kita bilang, ahli dalam kemudian melepaskan diri. Tapi hati-hati. Orang yang selamat dari hukuman dunia akan dijejerkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hukuman akhirat. Ya, dan banyak dari kita itu menganggap remeh hukuman akhirat ini. Ya, banyak orang yang merasa, wah, saya lolos dari hukuman yang berkaitan dengan harta orang lain, mungkin di pengadilan dia menang. Hati-hati. Ada seorang wanita Ghamidiyah, Bapak Ibu. Ya. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, laqad zanaitu. Saya ini berzina. Ya. Nabi itu seakan-akan buang muka. Ya Rasul, laqad zanaitu. Saya berzina Rasul. Rasul itu seakan-akan buang muka. Rasul itu ingin kasih kesempatan kepada dia, kamu bertaubat kepada Allah. Jangan disampaikan kepadaku. Kalau disampaikan kepadaku, hukum harus ditegakkan. Dia harus dirajam. Dia bilang lagi, ya Rasul, laqad zanaitu. Saya berzina. Dan saya sudah hamil. Akhirnya Rasul bilang apa? Pulang dulu. Sampai engkau melahirkan. Sudah melahirkan, dia bawa bayinya. Kata Rasul, sapihkan dulu. Pulang lagi, beberapa bulan dia balik lagi. Ya Rasul, ya, qad fatimtuhu wa akalat ta'am. Dia sudah saya sapihkan dan sudah bisa makan makanan. Akhirnya diambil anaknya, dirawat oleh sahabat, dirajamlah dia.
Darahnya itu kebetulan kena Khalid bin Walid. Khalid memaki wanita itu, kata Nabi, mahlan ya Khalid. Jangan. Ini taubatnya, jika seseorang dengan dosa besar datang dengan taubatnya, Allah ampuni. Yang kita lihat, ini wanita, ini takut hukuman akhirat. Sehingga dia merasa tidak bisa menanggung hukuman akhirat, dia lebih merasa bisa menanggung hukuman dunia. Betapa banyak di antara kita yang tidak takut hukuman akhirat. Ya, merasa bisa selesai masalah dunianya, dia diselamatkan dengan hukum yang kemudian bisa dia siasati, dia tidak tahu bahwasanya di akhirat itu menanti hukuman yang besar. Maka Bapak Ibu sekalian, kita bahas agar kemudian kita bisa bertaubat. Amin ya rabbal alamin. Nah, harta haram ini ada dua Bapak Ibu. Ada dua. Dan cara bertaubatnya pun beda. Cara bertaubatnya beda berdasarkan harta yang kemudian haram yang masuk ke dalam diri kita, ini beda caranya. Satu, ada harta haram dalam muamalah yang dilakukan tanpa saling ridho. Tanpa saling ridho. Apa itu? Tadlis. Apa itu tadlis? Penipuan. Penipuan ini tidak saling ridho, bukan? Antara yang ditipu dan yang menipu, kira-kira dua-duanya saling ridha atau tidak? Tidak. Apalagi yang ditipu, Pak. Mungkin yang nipu, wah senang dia. Tapi yang ditipu ya, dia pasti kemudian kecewa. Al-ghish. Nah, ini nanti satu-satu kita bahas ini. Apa itu al-ghish? Al-ghish ini menyembunyikan aib suatu barang dalam perdagangan. Misalnya Bapak Ibu berdagang, kira-kira yang diceritakan kepada pembeli ini kebaikan atau keburukan? Kira-kira aibnya disebutkan apa disembunyikan? Sembunyikan. Padahal itu nggak boleh. Ada aib disembunyikan, maka kata Nabi itu namanya al-ghish. Al-ghish ini membuat pelakunya sampai dinafikan dari umatnya Nabi Muhammad. Man ghasya falaisa minni. Barang siapa menyembunyikan aib suatu barang, dia bukan bagian dari umatku. Misalnya kita lagi jualan sesuatu kan, jualan motor misalnya. Oh Pak, ini motor bagus ini, mesinnya bandel, ya kan? Ini nggak pernah rusak, ya kan? Ini kencang, wah pokoknya yang dia ceritakan itu kebaikan semuanya. Padahal ini motor hancur Pak. Maka ini dosa atau tidak? Dosa Pak. Seharusnya yang dia ceritakan, Pak ini motor bagus, tapi memang kadang-kadang suka mogok. Ini kekurangannya di sini, di sini, di sini. Kebetulan waktu mau ana jual, ini mogoknya sudah lama. Hari ini mau dijual, alhamdulillah nyala. Antum berani nggak kayak gitu Pak? Kalau kita kan justru kadang ada orang yang takut. Ini bahaya ini. Ini kalau diceritakan aibnya nggak laku. Itu namanya al-ghish. Nanti kita bahas. Ini juga termasuk dosa dalam muamalat yang kemudian terlarang. Betapa banyak zaman sekarang orang berdagang. Maka kata Nabi itu, kalau berdagang itu jangan terlalu berlebih-lebihan. Promosinya jangan sampai kemudian membuat kenyataannya melebihi kualitas barangnya. Ini kalau kita lihat nih kan, kadang-kadang iklan ini kira-kira sesuai realitas atau tidak? Sesuai? Kadang sudah tidak sesuai. Nah, maka kemudian riswah misalnya. Riswah ini apa? Rasuah, suap, sogok. Ini juga kemudian merupakan salah satu bentuk dosa yang dilakukan tanpa saling ridho. Korupsi, ghulul. Ini termasuk salah satu dosa dalam perkara muamalat yang kemudian hukumnya itu tanpa saling ridho antara satu dengan yang lain. Jadi harta haram dalam muamalah itu ada dua. Satu tanpa saling ridho, yang kedua saling ridho. Kok ada saling ridho? Ada Pak. Apa itu? Maisir, judi. Judi ini kan saling ridho kan? Kemudian apa lagi? Riba. Riba ini kan saling ridho kan? Ini kadang-kadang saling ridhonya ini dijadikan sebagai alasan. Tapi kan Ustadz kita sama-sama ikhlas. Begitu kan? Kalau hukumnya sama-sama ikhlas gimana? Saya ikhlas kok.
keikhlasan tidak membuat perkara itu jadi halal. Ya, hati-hati. Ya, orang zina sama-sama ridho atau tidak? Ridho. Keridhoannya tidak menjadikan itu halal. Maka harta haram ada dua. Satu tanpa saling ridho, dua saling ridha. Cara bertaubatnya juga beda Bapak Ibu. Ya. Satu, bagaimana cara bertaubat seseorang yang mengambil harta orang lain dengan cara tidak saling ridha? Misalnya, Ustadz, dulu saya pernah memakan harta seseorang dengan cara batil. Ya. Saya sudah bertaubat Ustadz. Ya. Untuk menyempurnakan taubat saya, apa yang harus saya lakukan? Maka dikembalikan kepada orang yang kita zalimi tersebut. Dulu kita pernah menipu seseorang, kita cari orangnya, afwan, saya mohon maaf, dulu saya pernah melakukan penipuan kepada Anda, hari ini saya ingin menyelesaikan agar kemudian taubat saya sempurna. Kira-kira Pak, lebih mudah cari orang di dunia apa di padang mahsyar? Di dunia Pak. Di dunia itu lebih mudah dicari. Maka kita cari orangnya. Kita taubat dengan cara kita kembalikan hartanya. Ya. Dulu kita pernah kemudian melakukan jual beli di mana kita itu menyembunyikan aib dari barang yang kita jual. Aibnya ini sangat kemudian berpengaruh. Sehingga dia mengalami kerugian. Kita cari dia, kita selesaikan dengannya. Ya, kalau antum sudah nggak punya harta lagi untuk menyelesaikan, minta keridhaan dari dia. Minta keridhaan sebelum kemudian masalah ini dibawa sampai di akhirat. Jadi apa yang kita lakukan Pak? Kembalikan. Jelas ya? Cari orangnya, kembalikan. Nah, Nabi SAW kemudian bersabda, alal yadi ma'akhadat hatta tu'addi. Jadi kewajiban bagi tangan yang mengambil harta orang lain itu adalah mengembalikan kepada yang berhak. Ya. Maka kata Nabi SAW, man kanat lahu mazlamatun li ahadin min irdihi aw syai'. Ya. Barang siapa menzalimi seseorang baik kehormatannya ataupun yang lain, falyatahallalhu minhul yaum, maka mintalah kehalalan darinya hari ini. Ya. Sebelum kemudian akan datang hari tidak ada dinar, tidak ada dirham, antum nggak bisa bayar lagi. Ya. Yang bisa dilakukan adalah membayar dengan amal soleh. Ya. Tapi Bapak Ibu, ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengembalikan tapi harta tersebut mengalami perubahan fisik. Nah, ini menarik ini. Ya. Mengalami perubahan fisik. Maksudnya apa? Ya. Ternyata harta tersebut sudah berkembang. Ustaz, dulu saya menzolimi seseorang senilai 10 juta. Ya. Sekarang saya mau taubat. Tapi Ustaz, dari 10 juta yang saya zolimi ini, dia sekarang sudah berkembang jadi 100 juta. Apa yang harus saya lakukan? 100 jutanya yang saya kasih atau 10 juta? Kalau Bapak Ibu pilih yang mana? Kembaliin 10 atau 100? 10. Baik. Kita lihat satu-satu, karena memang ulama ini kemudian punya pandangan Bapak Ibu. Ya. Kalau pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, ya, pandangan mereka ini kembalikan semuanya Pak. 10 juta beserta semua keuntungannya 90 juta, balikin kepada orang yang kita zalimi. Ini pandangan Imam Madhab Syafi'i dan Hambali. Ya. Rasul SAW karena memang beliau bersabda, orang yang berbuat zalim dengan cara mengambil harta seseorang misalnya, dia tidak berhak atas apapun yang kemudian muncul. Keringatnya tidak dihargai. Jadi semuanya kembalikan. Tapi ada pandangan juga yang lain. Di antaranya sebagian dari madhab Hanabilah ini dan Ibnul Qayyim, mereka berpandangan apa? Dibagi dua Pak.
Jadi misalnya antum mau kembalikan ya dari 10 juta jadi 100 juta. Maka keuntungannya berapa? 90 juta. Kalau pandangannya sebagian Hanabilah dan Ibnul Qayyim berarti 10 juta balikin 90 juta bagi 2 45 juta, berarti yang dibalikin berapa? 55. Ya. Ini kalau tiba-tiba Bapak Ibu didatangi seseorang, ana mau ngembaliin dulu, ana pernah menzalimi antum 5 juta. Ya. Ternyata dari 5 juta ini usaha saya lancar. Ya. Jadilah 1 miliar. Saya mau bertaubat, saya balikin. Berarti balikin berapa itu? 5 juta tambah 995 juta dibagi 2. Berarti yang dia balikin ya sekitar 500 juta lebih begitu ya. Ini yang dizolimi senang apa? Senang ya. Adalah antum besok-besok kalau mau menzalimi kasih tahu. Jadi ada dua pandangan. Yang satu dibalikin semuanya. Ini pandangannya madhab Syafi'i. Apa sandaran mereka? Bapak Ibu pernah dengar riwayat tentang 3 orang yang terjebak di dalam sebuah gua? Pernah? Pernah ya. Masing-masing berdoa kepada Allah berdasarkan amal soleh yang mereka lakukan, bukan? Ada satu tuh berdoa, ya Allah saya ini mencari nafkah, ya. Pulang sampai malam, ya, membawa susu. Ya. Anak saya menangis minta susu ini tapi nggak saya kasih. Kenapa? Saya hendak kasih kepada orang tua saya dulu. Tapi ternyata orang tua saya sudah tidur. Saya tunggu sampai besok pagi, baru kemudian saya berikan susu ini kepada orang tua saya terlebih dahulu. Dan saya melakukan ini ikhlas karena Allah. Itu tahu, batu ini kan terangkat kata Nabi kan? Jadi memang Bapak Ibu itu boleh kemudian berdoa dengan wasilah amal soleh yang Bapak Ibu lakukan dengan ikhlas. Maka memang kita ini harus ada satu amalan rahasia Pak. Di mana amalan ini adalah amalan yang suatu saat kita dalam kondisi darurat, kita boleh berdoa dengan wasilah amal ini. Orang kedua dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, saya tuh punya seorang sepupu wanita yang cantik. Saya kasih pinjam uang kepada dia nggak bisa bayar, kemudian saya tawarkan dia untuk menemaniku. Ya. Ketika kemudian dia mengatakan takutlah kepada Allah, kemudian saya jadi takut, saya tinggalkan wanita itu, hutangnya saya hapuskan, dan saya ikhlas karena engkau. Batunya kemudian terangkat. Ya. Terakhir itu doanya itu, dia punya pegawai. Suatu saat mau digaji, pegawainya menghilang. Ketika pegawainya menghilang, akhirnya gajinya ini lama-lama nggak diambil-ambil, dia gunakan untuk mengembangkan usaha ternaknya. Usahanya jadi besar Pak. Ya. Bertahun-tahun kemudian orang ini kembali lagi. Dia nagih gajinya. Apa jawab dia? Ini semua gajimu. Apa yang dia lakukan? Dia ambil semuanya, tidak dia sisakan satupun kepadaku. Dan saya ikhlas karena engkau ya Allah. Itu batu kemudian terangkat semua. Nah, doa dari orang ketiga ini yang dijadikan sandaran. Bahwa semuanya kembalikan tanpa ada satupun yang ditinggal. Tapi pandangan yang kedua ini yang banyak ulama menyandarkan ke sini. Yaitu kembalikan yang dia ambil, keuntungannya bagi dua. Apa yang menjadi sandarannya? Athar yang kemudian terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Umar punya 2 putra Pak. Ya. Suatu saat diutus bersama para tentara ke daerah waktu itu Abu Musa yang kemudian menjadi gubernur di sana. Ya. Untuk mengambil harta Baitul Mal. Ya. Nah waktu itu hartanya dikasih, Abu Musa ini bilang sama kedua putranya Umar bin Khattab, ini harta nanti kasih kepada khalifah di Madinah. Ini harta negara. Tapi kalau bisa uang ini kamu belikan dagangan. Nanti sampai di Madinah dagangan itu kalian jual, hasilnya kalian ambil,
Pokoknya kalian kasih ke Baitul Mal, untungnya kalian ambil buat kalian. Nah, akhirnya mereka berdua melakukan itu. Ya. Mereka beli dagangan sampai ke Madinah, mereka jual, dapatlah keuntungan. Modalnya mereka serahkan kepada Baitul Mal. Umar dengar marahnya luar biasa Bapak Ibu. Dipanggil anak-anaknya. Umar ini memang kita tahu Bapak Ibu ya, seorang pemimpin yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Ya. Seorang Yahudi dari Madinah datang nyari Umar bin Khattab. Ya, karena ada masalah dengan Amr bin As. Dia menyangka akan ketemu dengan seseorang yang di istana megah. Ya. Tapi yang dia temukan, Aina Amirul Mukminin, di mana Amirul Mukminin? Antum cari di bawah pohon korma, lagi tidur di atas pelepah korma. Allah, dia datang ternyata benar. Bayangkan Pak, penakluk dua imperium besar, Persia dan Romawi. Tidurnya di atas pelepah korma. Bajunya ini ada 2 tambalan Pak. Kadang kita malu Pak. Ya, kita itu, saya mungkin punya baju yang tambalan ada, tapi tidak sebanyak Umar. Ya Allah. Ya. Bayangkan Umar bin Khattab, itulah sosok yang kemudian sangat luar biasa dalam kepemimpinannya. Setiap malam tuh selalu belusukan Pak, Umar itu. Ya, tapi nggak bawa media Pak, diam-diam Pak. Ya kan, itu memanggul gandum itu sendiri Pak. Ya, nggak kayak orang-orang yang misalnya melakukan itu karena ingin mencari sorotan. Ya, mereka ini justru menghindari sorotan. Tengah malam gelap-gelap Pak. Masya Allah. Ya. Ini kalau kita bahas Umar habis waktu kita nih. Balik lagi. Umar dengar ini marahnya luar biasa. Kembalikan kata Umar. Marah Umar kepada kedua putranya. Ya, mereka bilang, 2 putranya bilang, ayah, kita ini diizinkan oleh Abu Musa, gubernur. Apa jawab Umar? Tentara yang lain yang diutus dengan kalian, mereka dapat hak yang sama? Enggak. Kalau begitu kalian ini diberikan karena status kalian sebagai anaknya Umar. Kembalikan kata Umar. Sahabat pada saat itu bilang, ya Amirul Mukminin, sudah, mudharabahkan saja. Ya, pokoknya kembalikan. Hasilnya bagi 2. Akhirnya ini jadi cara yang kemudian dikatakan bahwa boleh ya, dengan cara dibagi 2. Ya, jelas Bapak Ibu ya? Bapak Ibu mau ngambil pandangan yang mana? Kembalikan semua atau dibagi 2 keuntungannya? Bagi 2, Masya Allah ini ya. Ala kulli hal yang penting kita kemudian menyelesaikan. Ya, jelas. Nah, tadi orangnya ada, kita ketahui kan? Nah, sekarang gimana orangnya? Kalau misalnya dicari orangnya nggak ada, apa yang harus saya lakukan? Saya mau bertaubat, tapi orangnya saya cari nggak ada. Pernah Bapak Ibu mengalami hal seperti ini? Dicari orangnya entah kemana, dicari ahli warisnya nggak ketemu. Lalu bagaimana cara saya menyempurnakan taubat? Nah, caranya adalah dengan bersadakah atas nama orang tersebut. Bersadakah atas nama dia. Jelas ya? Ini berdasarkan sebuah athar dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini Pak, dulu pernah beli seorang budak. Ya. Jadi mereka tuh suka beli budak untuk dibebasin Pak. Ya. Waktu beli, harganya sudah sepakat, beliau masuk ambil uangnya, ketika keluar yang jual entah kemana. Menghilang Pak. Beliau itu sampai nunggu 2 tahun Pak. Kira-kira kalau zaman sekarang kita beli sesuatu, beli motor Pak. Bentar ya saya ambil dulu uangnya, motornya sudah dikasih, keluar. Orang yang jualan sudah nggak ada di situ. Kira-kira gimana perasaan kita? Alhamdulillah. Itu ditunggu Pak, 2 tahun. 2 tahun. Kalau kita
Ada istilah, 3 hari nggak datang angus. Ini 3 tahun Pak. 2 tahun ditunggu. Ya, itu bahkan saya ingat itu Zubair bin Awam, ya, itu anaknya Abdullah ibnu Zubair, waktu ayahnya meninggal, ya, itu 4 musim haji itu dia berdiri di atas Bukit Safa, dia teriak kepada semua orang pada saat itu. Siapa yang punya masalah berhubungan dengan harta dengan ayahku, maka sampaikan kepadaku. Ini luar biasa. Jadi 2 tahun gak datang, akhirnya Ibnu Mas'ud ini mensedekahkan uang tersebut. Ya. Kemudian dia berniat, kalau misalnya suatu saat orang yang jual ini dia datang, maka saya katakan kepadanya, sudah saya sedekahkan. Kalau dia nggak terima, maka saya bayar uangnya, pahala sedekah ini kepadaku. Paham Bapak Ibu? Kalau nggak ketemu orangnya. Kira-kira untuk mencari orang yang kita zolimi ini sulit apa mudah? Sekarang zaman media sosial Bapak Ibu ya, insya Allah gampang nyari seseorang. Ya. Kalau sulit ya kadang-kadang ya ikhtiar kita juga ya, ini kita serius nyari atau tidak. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya. Saya ulangi lagi. Nanti filenya saya kirim. Filenya saya kirim ya, biar bisa dibaca-baca di rumah ya. 1, kembalikan. Kalau misalnya dia berkembang, maka ada 2 pandangan. Kembalikan semuanya, atau kembalikan yang kita zolimi, bagi 2 keuntungannya. Kemudian yang kedua, jika orang yang kita zolimi ini hilang, maka kita bersadaqah dengan niat kepada orang yang kita zolimi, semoga selesai masalahnya nanti di akhirat. Nah, sekarang Bapak Ibu, jadi memang dulu tuh ada dalam masa Muawiyah, ya, itu pernah terjadi peperangan. Ya. Waktu selesai perang, ada seseorang tuh yang melakukan kezaliman dengan mengambil harta ghanimah diam-diam, ya, tanpa dia kemudian memberitahu kepada yang lain. Bertahun-tahun kemudian dia ini bertaubat. Akhirnya salah satu cara yang dia lakukan, dia cari panglima perangnya. Ketemu kemudian dia bilang, saya pernah menzolimi harta ghanimah, maka saya mau bertaubat pada hari ini. Itu ditolak sama panglimanya Pak. Apa kata panglimanya? Ini perang sudah berlalu lama. Saya sudah nggak tahu pasukan yang ikut pada saat itu tuh udah entah kemana. Kamu cari sendiri katanya. Kamu bertaubat, kamu cari sendiri, kamu minta keikhlasan dari mereka, kamu bagi-bagiin harta yang kamu ambil. Bisa nggak dia melakukannya? Nggak bisa Pak, sulit. Akhirnya dia cari seorang imam, ketemu Imam Al-Bishir, beliau katakan, engkau sedekahkan, niatkan semoga pahalanya sampai kepada semua pasukan yang ikut di perang itu. Semoga Allah mengampuni dosamu. Akhirnya dia lakukan untuk menyempurnakan taubatnya. Ya, baik. Kita tinggal 75 menit ya. Berapa menit kita tanya jawab? Tadi dibilang pemaparan 50. Ini 5 menit lagi, 50 menit ini Bapak Ibu. Kita lanjut terus ya. Waktu tadi kan cuma formalitas ya. Untuk ininya kita mengalir saja. Ya. Taib. Nah sekarang yang kedua. Bertaubat dari harta haram yang dilakukan atas dasar saling ridho. Ini beda ini. Kalau tidak saling ridho, kembalikan. Gimana kalau saling ridho? Harus dikembalikan atau tidak? Nah, di sini, kalau dia tidak tahu bahwa perkara yang dia lakukan ini statusnya haram. Misalnya Bapak Ibu, ya, dia makan riba. Dia nggak tahu ternyata riba ini haram di dalam Islam. Kemudian dia mau bertaubat. Apa status harta yang sudah dia makan? Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha."
Kalau sudah datang berita keharaman kepada dirinya, maka berhenti. Ya, falahu ma salafa. Baginya apa yang sudah dia makan. Ini bukti kemurahan Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang bertaubat. Ya. Apa yang sudah dia makan itu menjadi miliknya. Allah ampuni Bapak Ibu. Ya, antum mau taubat. Saat dulu saya mendapatkan harta ini dengan cara riba. Maksudnya riba, saya seorang rentenir, Ustaz. Ya. Saya bangun rumah ini dengan bunga yang kemudian dibayarkan oleh orang-orang. Dulu saya nggak tahu hukumnya. Sekarang sudah sampai beritanya kepada saya. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, apa yang sudah dia makan itu menjadi miliknya. Falahu ma salafa. Ya. Kemudian Allah katakan wa amruhu ilallah. Semua perkara kemudian akan terserah kepada Allah, ya. Wa man ada faulaika ashabun nar. Tapi kalau dia ulangi lagi, maka kemudian dia menjadi penghuni neraka. Ya. Jadi kalau misalnya Ustadz, dulu saya seorang penjudi, tapi saya nggak tahu status hukumnya. Kalau judi ini haram. Ya. Maka kemudian hari ini saya mau bertaubat. Bagaimana dengan harta judi yang kemudian sudah saya dapatkan? Apa yang dia makan, dia tidak tahu status hukumnya dulu, maka taubatnya ini membuat semua yang dia makan ini halal. Kalau harta ini dilakukan saling ridha. Jelas Bapak Ibu? Maka jika dia bertaubat, insya Allah apa yang dia makan itu menjadi miliknya. Kalau dia nggak tahu status hukumnya. Ya, ini kan beda Pak. Ya, jika seseorang makan dia tahu status hukumnya ini haram tapi sengaja dia lakukan, nah ini beda. Beda dengan orang yang kemudian dia makan tapi dia nggak tahu status hukumnya ini apa. Maka kemudian kita harus belajar sehingga mengetahui status hukum satu perkara. Karena ini akan menentukan posisi dari kedudukannya nanti. Contoh nih Pak, ini contoh saja. Ada yang bertanya kepada saya beberapa hari yang lalu ya, tentang statusnya orang-orang yang kemudian mengatakan bahwa LGBT ini halal. Tahu LGBT Bapak Ibu? Ya, homoseksual. Ya, Ustaz, banyak sekali orang yang mengatakan ya ini sudahlah, itu kan apa pemakluman, bahkan menghalalkan, ya, membolehkan. Sekarang orang berzina kemudian dia meyakini bahwa zina itu haram, dia berdosa memang tapi tidak membatalkan keislaman dia, betul? Karena dia tetap meyakini ini haram, dia melakukan tapi dia kemudian tahu ini haram, saya menerobos keharaman. Beda dengan orang yang tidak berzina tapi dia menganggap zina ini halal. Ini sudah membatalkan keislamannya. Yang kedua, maka dalam berbuat dosa, misalnya seseorang makan riba tanpa tahu status hukumnya, ketika dia mau bertaubat, dia cukup bertaubat kepada Allah. Apa yang sudah dia makan menjadi miliknya, karena dulu dia belum tahu status hukumnya. Dulu dia kemudian melakukan riswah. Dia hendak bertaubat. Riswah ini suap Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Suap kita bahas, korupsi kita bahas, ya, goror, riba dan lain-lain. Kita akan mulai dari yang haram nanti. Kita akan mulai dari bahas yang haram nanti, ya. Nah, saya ingin bertaubat, apa status suap yang dulu saya terima? Nah, nanti kita lihat. Kalau dia nggak tahu status hukumnya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini suap tidak saling ridho, Pak. Beda nanti ya. Kalau tidak saling ridho, kembalikan, ya. Kalau yang saling ridho, riba, maisir, nah ini cukup dengan bertaubat saja, tidak mengulangi, maka apa yang sudah dia makan menjadi miliknya. Tapi kalau riswah, harus dikembalikan. Kenapa? Tidak saling ridho. Jelas Bapak Ibu? Kita sudah 50 menit lebih sedikit. Nah, maka kemudian, kalau misalnya dia sudah tahu status hukumnya, dia sengaja melakukan, maka bertaubatnya harus kemudian dia banyak-banyak bersedekah. Dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala
mengampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira sudah cukup 50 menit kita tanya jawab. Ini masih ada yang harus saya bahas, tapi kita tanya jawab saja. Ya. Nanti kita akan melanjutkan pada pertemuan berikut. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, tafadhal. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita untuk kemudian kita berniat mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.